Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Siti Hildawatisya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa Makassar. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi uji asumsi dan penyusunan laporan kuantitatif. Jadi, tidak usah berlama-lama ya, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi, materi yang pertama saya akan bahas adalah uji prasyarat dalam penelitian. Jadi, sebuah penelitian itu, terutama penelitian kuantitatif, dapat dilakukan analisis data dengan bantuan statistik. Nah, statistika itu adalah ilmu yang berusaha untuk mencoba mengolah data untuk mendapatkan manfaat berupa keputusan dalam kehidupan. Jadi secara umumnya, semua statistik parametrik itu berfungsi untuk menggeneralisasi hasil penelitian, yaitu pemberlakuan hasil penelitian dalam populasi dengan menggunakan data sampel yang harus memenuhi asumsi-asumsi. Jadi, asumsi tersebut itu meliputi data sampel yang diambil secara acak dari populasi dan data terdistribusi normal. Sementara asumsi-asumsi lainnya itu menyesuaikan dengan teknik analisis data yang digunakan. Jadi sebelum dilakukan analisis data itu, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan data yang terdiri dari uji homogenitas dan uji linearitas. Sementara itu, para peneliti ini berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Jadi, uji prasyarat analisis itu dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama itu ada uji homogenitas data, normalitas data, dan uji linearitas data. Nah, yang pertama kan kita bahas dulu itu apa? Yaitu uji homogenitas. Jadi pengertian dari homogenitas itu adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel itu berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Jadi, uji homogenitas itu bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian itu memiliki variansi yang sama atau bahkan tidak sama. Jadi kata lainnya homogenitas itu berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Jadi uji homogenitas dilakukan itu sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Jadi asumsi yang mendasari dalam analisis of variance atau ANOVA itu yaitu varian dari beberapa populasi adalah sama. Jadi pengujian homogenitas itu juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Jadi uji homogenitas itu data adalah uji persyaratan analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menguji statistik tertentu. Jadi uji ini tuh berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik seperti uji komparatif atau penggunaan ANOVA dan uji independent sample t-test dan sebagainya. Terus kegunaan homogenitas sendiri itu adalah pengujian mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel ini mempunyai variabel yang sama atau tidak. Nah, jadi statistik uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui varian dan beberapa populasi sama atau tidak. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas itu adalah nilai signifikannya itu kurang dari 0,5. Jadi dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok itu populasi data tersebut adalah tidak sama. Seperti itu. Next, saya akan membahas terkait uji normalitas. Jadi pengertian dari uji normalitas sendiri itu adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Jadi melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian itu dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Kan tadi itu kalau uji homogenitas itu sama atau tidak, seperti itu. Sedangkan uji normalitas itu apakah itu normal atau tidak normal, gitu seperti itu. Jadi uji normalitas itu adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Jadi distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat.
Nah, kegunaan dari uji normalitas sendiri itu adalah merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan, analisis data, atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut itu harus diuji kenormalan distribusinya. Seperti itu. Data yang baik adalah data yang normal ada dalam pendistribusiannya. Jadi, tujuan uji normalitas itu adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan itu memiliki distribusi yang normal atau bahkan tidak. Seperti itu. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas itu jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,5. Data tersebut itu berdistribusi normal. Sebaliknya jika signifikansi lebih kecil dari 0,5, data tersebut tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Yang ketiga, saya akan membahas terkait uji linearitas. Jadi, uji linearitas itu adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Jadi, uji linearitas itu dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas ini mempunyai variabel hubungan yang linear dengan variabel yang terikat. Jadi, hasil yang diperoleh melalui uji linearitas itu akan menentukan teknik-teknik analisis data yang dipilih, dapat digunakan atau tidak dapat digunakan. Jadi, uji linearitas itu merupakan uji prasyarat untuk mengetahui pola data. Apakah data berpola linear atau mungkin tidak. Jadi, uji ini berkaitan dengan penggunaan regresi linear, maka datanya itu harus menunjukkan pola yang berbentuk linear. Jadi peneliti itu menggunakan aplikasi SPSS. Jadi dengan dasar penelitian keputusan dalam uji linearitas itu jika nilai signifikansinya itu di bawah 0,5. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel prediktor atau dikatakan X, variabel X, dengan variabel kriterium atau variabel Y. Jadi sebaliknya jika nilai signifikannya itu di bawah 0,5, kesimpulannya tidak terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel prediktor dan variabel kriterium, seperti itu. Jadi kegunaan dari uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel ini mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Jadi uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Jadi linearitas itu adalah keadaan di mana hubungan antara variabel dependen dan variabel independen itu bersifat linear atau garis lurus, seperti itu. Jadi dalam range variabel independen tertentu gitu. Jadi uji linearitas itu bertujuan untuk atau berguna untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear atau mungkin tidak secara signifikan. Jadi itulah tadi penjelasan-penjelasan terkait uji asumsi yang dimana ada 3, yaitu homogenitas, normalitas, dan linearitas. Begitu. Dan saya akan sedikit membahas terkait penyusunan dalam laporan penelitian kuantitatif. Nah, sekarang saya akan membahas terkait penyusunan laporan penelitian. Jadi penelitian kuantitatif itu biasanya terdiri dari beberapa bagian penting yang tentunya terstruktur dan sistematis. Jadi struktur umum dalam laporan penyusunan penelitian itu yang pertama tentunya adalah judul penelitian, di mana judul penelitian itu terkait mencerminkan topik dan ruang lingkup penelitian. Seperti saya juga telah membahas terkait ini di beberapa video sebelumnya. Jadi yang kedua itu adalah abstrak, di mana abstrak itu merupakan ringkasan singkat dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Abstrak ini biasanya sekitar 150 sampai 250 kata. Terus yang ketiga itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu berisikan latar belakang. Jadi latar belakang itu menguraikan alasan pentingnya penelitian yang dilakukan. Jadi seperti itu. Terus yang kedua ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Nah, rumusan masalah itu adalah menyatakan permasalahan yang diteliti dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Terus ada berisikan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu menyatakan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuannya apa kita melakukan penelitian ini, seperti itu. Terus ada hipotesis atau
Ini hipotesis juga tergantung, jika ada hipotesis maka digunakan hipotesis, jika tidak ada maka tidak ada, tidak usah dikasih masuk seperti itu. Terus hipotesis itu apa? Jadi hipotesis itu pernyataan yang akan diuji melalui penelitian. Nah, terus ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini berisikan terkait menguraikan kontribusi teoritis atau praktis dari penelitian ini. Terus yang keempat ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisikan menjelaskan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Biasanya itu mengacu pada berbagai sumber untuk membangun dasar teori. Terus yang kelima, ada metode penelitian. Terus yang dimana berisikan terkait desain penelitian. Jadi menjelaskan terkait jenis penelitiannya apa, misalnya ini ada survei, eksperimen, atau korelasi. Terus ada populasi dan sampel, di mana menjelaskan siapa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana sampel tersebut itu diambil. Nah, populasi dan sampel juga kan saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Nah, instrumen penelitian. Nah, di mana instrumen penelitian juga itu menjelaskan alat atau kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data. Terus ada berisikan uh, prosedur pengumpulan data, di mana prosedur pengumpulan data itu menjelaskan langkah-langkah dalam proses pengumpulan data. Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Jadi di mana dalam teknik ini tentunya menguraikan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Terus yang keenam ada hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini berisikan tentang penyajian hasil analisis data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Terus lalu menguraikan temuan utama secara objektif tanpa interpretasi. Terus yang ketujuh ada pembahasan, di mana pembahasan itu berisikan menginterpretasikan hasil penelitian dan mengaitkannya dengan hipotesis dan teori-teori yang ada. Terus membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya dan menjelaskan implikasi dari hasil penelitian tersebut. Terus yang kedelapan ada kesimpulan dan saran. Nah, di mana kesimpulan tentunya menyajikan ringkasan dari temuan utama penelitian seperti itu. Terus saran, jadi memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau untuk praktik berdasarkan hasil penelitian. Terus yang kesembilan itu ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu memuat semua referensi yang digunakan dalam penelitian disusun dengan format tertentu, misalnya menurut format APA seperti itu. Terus yang terakhir itu biasanya ada lampiran. Lampiran itu berisikan dokumen-dokumen pendukung seperti kuesioner, hasil uji statistik, atau data mentah seperti itu. Jadi setiap bagian laporan tersebut itu perlu disusun secara rapi dan logis agar hasil penelitian itu mudah dipahami oleh pembaca. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya Siti Hildawati Syah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.